Halo, Halo Bu, apakah ada orang di sini? ada Bu, Halo, Bu Dwi. halo Bu, halo Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu, Bu, mana ini? Sabar Bu, Oh, ternyata sayanya yang salah. halo Ternyata Bu, saya yang di-unmute. Sudah terdengar, Bu halo, Dwi? dengar Bu, Sudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sehat hari ini, Bu? Kegiatannya sudah selesai semua? Tadi Alhamdulillah simulasi Bu, kami Hmm, dari mulai jam 9 ya, sampai jam 1 siang, ya. Berarti dua mulai jam ya? puyeng. Kok 2 jam sih? Lebih dong. Lebih dari 2 jam Bu, karena Hmm. ada tadi teman-teman yang jaringannya kurang baik. Oh, gitu. Terus Jadi masalah HP? dari pengawasnya menunggu, Bu. Jadi kami saling tunggu-tungguan, Bu. Oh, gitu. Terus, Karena simulasi kan, Bu. iya. Iya, Bu, karena kan memasukkan token, token Mm-mm. masuk dalam aplikasi browser Exam Browser ya, Bu, ya. Iya, exam browser. Terus mulai dengan simulasi soal, tapi kami tadi simulasi soalnya nggak baca soal, Bu. Disuruh klik, simpan, jawab, lanjutkan. Simpan, Oh, gitu jawab, ya. lanjutkan. Heeh. Gaspol Iya, sampai pada 50 soal. Jadi iya, kami bingung, ini nggak masalah, nggak apa-apa katanya untuk iya, simulasi, yang penting sudah iya, masuk. iya, Terus ya jadinya kan bukan baca soal, Bu, simpan, iya. jawab, langsung. Ya, Jadi memang mau kami ngetes ini saja jaringan, ngetes oh gitu. kamera, exam Terus browser sudah bisa. masuk ke akhirnya studi kasus. Studi Iya, kasus gitu juga, Bu. Bapak iya, Ibu nggak usah sampai 500, nanti yang penting sudah tahu, paham iya, simulasinya seperti ini. Jadi kami, iya. Bu, kirain sudah selesai, rupanya ada teman kami belum sama sekali dapat token. Kami tunggu, Bu, sampai Oh, selesai, lebih dari 4 jam sih, Bu, sampai setengah iya, dua. iya, Iya, lama bosan sekali ya. sekali. Sampai rasanya, ya ampun, udah Hmm, hang. iya. Dosennya dari mana? Dari LPTK mana dapatnya? Dapat pengawas kan kalau saya dari LPTK asal kan itu kan, Bu, Syakwala. Kalau Iya. pengawasnya Universitas Patimura, Bu. Patimura tuh di Jauh, Sulawesi ya? Maluku, Iya, Maluku Maluku. lebih jauh lagi ya. Mm-mm. Jauh banget, Bu. Jadinya Perempuan atau jaringan laki-laki? laki-laki, Bu. Oh, Jadi banyak laki-laki. banyak ininya lah, Bu. Bercanda-candaannya dari tadi di Zoom, Mm-mm. ketawa-ketawa jadinya. Nanti Mm-mm. waktu ujian pasti nggak kayak gitu, Bu, horor pasti. Ya iyalah, waktu ujian mah diem Stres. aja. Ujian kami pasti Jadi diam kemarin aja. waktu piloting 2 itu saya ada cerita dari teman-teman piloting 2. Jadi yang pertama itu ada yang masuk ke dalam ruangan gitu kan, langsung Hmm, ketahuan sama pengawas gitu. Akhirnya tidak diberikan waktu lagi untuk mengisi apa namanya soal-soalnya gitu. Jadi dianggap sudah selesai. Padahal padahal itu yang masuk itu katanya ibunya atau siapanya gitu tuh mau ambil sesuatu gitu. Jadi nanti Bu Dwi selama iya, pengerjaan soal itu ya, pengerjaan apa namanya soal UTBK itu diharapkan steril gitu, tidak ada keluar masuk orang iya, gitu Bu. ya. Terus Mhm. tidak ada kecurigaan mungkin yang menyebabkan kecurigaan dari pengawas tuh misalnya terlihat ada kertas, kemudian terlihat misalnya ada kelihatan kabel yang mungkin menghubungkan dengan Iya, eh, proyektor dan bos. sebagainya itu kejadian-kejadian gitu yang akhirnya didiskualifikasi Boleh. gitu kan akhirnya UKIN-nya tidak lulus bukan UKIN apa namanya UTBK-nya nggak lulus gitu Mhm. jadi selama Iya, Bu. jaringan bagus ya jaringan Mhm. bagus Budui santai mengerjakannya tidak terlalu buru-buru membacanya juga baca dengan baik gitu soalnya Mhm. ya terus apa Itu, Bu, namanya berapa jam ya, Bu, waktu 2 jam UTBK itu? Oh, 120 dua menit. jam. Jadi nanti ibu misalnya Soalnya kan 50, Bu. udah dapat jadwal belum? Udah, Bu, Reno sesi kedua jam 1 siang Mm-mm. sampai jam 4. Ya, jam 1 siang. Berarti Mhm. ibu jam 12 tuh sudah siap. 12.30 Oke. lah. Jadi udah
udah Iya ke Bu. buang air kecil, udah buang air besar. Iya Bu, tadi Karena dua, selama dua itu tidak bisa. pesertanya hamil Mm-mm. besar Bu. Siapa? Tadi ada yang angkat tangan, saya Oh, hamil besar Bapak, udah waktunya melahirkan nih dalam minggu ini. Jadinya oh, bolak-balik kamar mandi, jadi kayak mana? Jadinya dicatatlah sama pengawasnya Bu. oh, iya, 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 buat jadi Karena catatan kan lah ya. bolak-balik kamar mandi. Heeh. Iya, heeh. Ya Perutnya juga memang. ditengokkan kok Bu, diarahkan kameranya. Oh iya, mana perutnya gitu. Oh, oh yang mana perutnya? Ini Pak, besar kan Pak? Ketawa semua. Ya Iya. ampun, Ya pokoknya tidak berbuat sesuatu hal yang mencurigakan pas, mencurigakan. gitu aja sih. Kadang Iya Bu, karena namanya kan ujian online gitu kan, jadi pengawas dari jauh itu akan memperhatikan terus gitu ya. Ada bayangan orang apa gitu di belakang. Karena kan si curiga. si Mm-mm. kamera itu ada di pinggirnya ibu kan, jadi kelihatan gitu. Yang ada di sekitar Iya, ibu itu pasti pakai kelihatan tripod ya semua. Bu. Gitu. Ya, insya Allah Oh, mudah-mudahan lancar ya Bu ya. amin. Mudah-mudahan Sinyalnya lulus Bu, lancar. kami Bu. Insya Allah amin. Listriknya Amin. juga nggak Iya bermasalah Bu, gitu. takutnya jangan mati lampu aja karena kan wifi ini Nah, tergantung lampu kan Bu. ya berarti Ibu Listrik. harus punya tethering Bu. Datanya harus penuh. Supaya Oh, nanti pas itu Bu, kalau mm, HP kan Zoom itu, oh iya bisa ya tethering ya Bu ya. bisa tethering Bu. Misalnya antisipasi ya Bu. Iya, antisipasi. Jadi Oh. kalau misalnya wifi-nya bermasalah, langsung diganti sama tethering gitu. Jadi Karena kan saya dat rumah pakai wifi kan Bu. Kalau mati mm, lampu otomatis padam semua kan Bu. ya padam semua. Makanya Ibu harus punya apa cadangan gitu, cadangan data. Kalau perlu diisi penuh gitu ya 10 giga misalnya 15 giga gitu untuk Iya Bu, apa namanya antisipasi. siap-siap antisipasi kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Terus laptop, HP juga jangan lupa dicas dulu gitu ya sebelum Oh, ujian, jangan dibuat mainan gitu nanti tahu-tahu lagi hang, habis pengawasan baterai. ya habis baterai mati pet. Nah, udah pengawasnya nanti kesulitan gitu mau ngawasin ibunya gitu. Iya Bu, siap Bu. Ya, insya Allah mudah-mudahan teknis-teknis itu bisa Amin. diantisipasi. Nah, sekarang kita belajar lagi Aja Bu. soal Iya kemarin Bu. gimana sudah dibaca-baca belum yang sampai nomor 50. Iya Eh, Bu, udah Bu. Tapi udah kan ya. Ibu kan tetap jawabannya kan itu tidak 100% benar. Ya, betul, tidak 100% benar. Iya Bu. Nanti Ibu Cuma bisa. saya nggak pandai Bu ngapai ke layar Zoom Bu. Soal itu karena pakai Bentar, HP kan Bu. saya aja ya. Bentar saya cek soalnya tadi. Kemarin sampai nomor berapa ya, Bu? Sampai nomor 13 Bu. 13. Yes. Banyak lagi Bu. Kemarin kan aku siang kelamaan. Oh ini kan Bu. Rupanya Retno sendiri. Iya, kayaknya 13 udah deh jawabannya. Udah ya Bu. Mm-mm. Perencanaan. Ini kan Oh, perencanaan. sampai ini Bu, sampai iya ya benar Bu. Perencanaan, iya Bu, ini sampai ini verifikasi ini ya. Mm-mm. Bulan, Jawabannya versi, iya. Heeh. analisis, dan penafsiran ya. Iya Bu. Oke, Mm-mm. sekarang nomor 14. 14. Baca, Bu. Mm-mm. Pada kegiatan pelajaran menggambar, Bu Farin sedang melakukan evaluasi terhadap karya gambar peserta didik yang bertemakan pemandangan alam. Gambar ini dibuat menggunakan bahan kertas dan cat air dengan teknik akuarel. Proses evaluasi, Bu Farin mengatakan bahwa karya gambar yang bertemakan pemandangan alam menggunakan warna dan bentuk harus sesuai dengan objek sehingga karya gambar memiliki kesan serasi. Berdasarkan kasus di atas, maka penerapan evaluasi prinsip kesatuan yang sesuai adalah persamaan bentuk, penggunaan pola-pola beragam, kesinambungan antar jenis warna, kesatuan pada objek. Objek tadi dia nggak katakan. Oh, perpaduan karakter. Tadi sesuai dengan objek sehingga karya gambar memiliki kesan serasi. D, Bu, kesatuan pada objek. Ya, kesatuan pada objek. Oke, Mm. kita lanjut. Kata kuncinya objek serasi.
Nomor Gimana? 15 materi Ya. menggambar bentuk pada pembelajaran seni rupa. Pak Faiz menjelaskan tentang unsur-unsur seni rupa yang terdapat dalam sebuah karya gambar. Media yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran tersebut adalah laptop, LCD, proyektor, dan media realita berupa hasil karya peserta didik. Metode yang digunakan adalah ceramah, diskusi, disertai demonstrasi. Pada akhirnya pembelajaran, Pak Faiz tanya kepada peserta didik kegunaan dari materi pembelajaran yang telah dipelajari. Berdasarkan kasus di atas, maka refleksi pembelajaran yang sesuai dengan kasus pembelajaran di atas adalah A. Refleksi materi pembelajaran, B. Refleksi manfaat materi yang telah dipelajari, refleksi rencana meningkatkan pembelajaran di masa yang akan datang, refleksi terhadap metode belajar, refleksi media pembelajaran. Oke, tadi materi menggambar rupa. Pak Wim menjelaskan tentang unsur-unsur seni rupa dalam sebuah karya gambar. Karya gambar? Hmm, Jadi kan hmm, ini menjelaskan dulu ya kegiatannya menjelaskan hmm, media yang digunakan ini laptop LCD proyektor dan media realita berupa hasil karya peserta didik. mhm. Metodenya ceramah diskusi, Ceramah diskusi. serta demonstrasi. Pada akhir pembelajaran, Pak Faiz bertanya kepada peserta didik kegunaan dari materi pembelajaran yang telah dipelajari. Berarti Kegunaan, manfaat. Manfaat. ya, berarti ini kan masuknya ke Refleksi manfaat materi yang manfaat, telah dipelajari. Kalau betul. kegunaan manfaatnya kan Bu, dampaknya kan Bu? Ya, Iya. kegunaan itu manfaat betul, dampak Mm-mm. positifnya ya. Kalau Berarti kalau materi, ada soal gini Bu, itulah ya mm, Bu ya mengarahnya. ya mengarahnya Mm-mm. dari pernyataan itu maunya ke yang mana gitu. Kalau refleksi rencana peningkatan pembelajaran di Tidak. masa yang akan datang, mungkin nanti Mm-mm. pertanyaannya bukan bertanya kepada peserta didik tentang kegunaan, mungkin nanti bertanya kepada peserta didik rencana kita gitu ya untuk pembelajaran di pertemuan selanjutnya itu Itu untuk penutup ya Bu? ya itu di bagian penutup. Jadi refleksi itu Iya. nanti Mm-mm. di bagian penutup. Kalau Mm-mm. refleksi media mungkin ditanya apakah media realita berupa hasil karya peserta didik ini dapat membantu pemahaman kalian tentang materi ini gitu. Itu kan berarti menanyakan refleksi ke media itu sudah efektif atau belum gitu dalam membantu menyampaikan materi yang dijelaskan gitu kan. Itu Iya Bu. refleksi medianya. Kalau misalnya refleksi metode, jadi refleksi itu sebenarnya pertanyaan-pertanyaan dari seorang guru untuk menanyakan keefektifan sesuatu gitu kepada siswa. Mm-mm. Ya, Ya Bu, siap Bu. ke nomor 16. ya. Pada pembelajaran seni rupa, materi menggambar poster, Pak Jimin membagi peserta didik dalam beberapa kelompok. Selanjutnya, dibagi lembar kerja. Kemudian peserta didik mengamati beberapa gambar poster dengan tema pelestarian hutan yang ditayangkan melalui LCD proyektor. Setelah mengamati beberapa gambar poster yang ditayangkan, peserta didik menganalisa gambar poster yang ditayangkan. Alat evaluasi yang sesuai untuk menganalisis gambar poster yang ditayangkan adalah tes unjuk kerja, rubrik pengamatan, skala sikap, catatan harian angket. Di sini sudah sangat jelas suruh mengamati. Berarti hmm, proyektor. Pak Jimmy membagi peserta menjadi beberapa kelompok. Berapa kelompok ya diskusi dalam lembar pekerjaan pelestarian Ya, hutan. jadi Berarti yang mau dinilai yang mau dinilai itu apanya sih Bu di materi apa di soal ini nih alat evaluasinya itu untuk menilai pengetahuan kah untuk menilai sikap atau untuk menilai oh, keterampilan? hmm, kemarin Bu kalau tentang ini praktek itu lari ke ini psikomotorik. Berarti Oh, berarti ya kan pakai Bu? Benar kan pakai Bu? tes unjuk Unjuk kerja. solusinya kan tes unjuk kerja gitu ya. Mm-mm. Terus Ya kan kalau Bu? Benar kan Bu? pengetahuan, ya betul. Kalau pengetahuan dia tes tes lisan. Ya kan Oh, Bu? Atau tes tes tertulis. kan atau tes tertulis ya. Ya, kalau Kalau misalnya dia tentang
apa namanya tuh, observasi pengamatan itu larinya ke sikap afektif. Ya, Iya, Bu? Ya. sikap Ingat yang Ibu ajari kemarin? ya. Tapi kalau kita lihat di sini, kan kata Mmm, kata kerja operasionalnya ini kan tujuannya ya, tujuannya itu adalah mhm. peserta didik Menganalisa, Bu, di menganalisis. beberapa gambar poster yang ditayangkan, peserta didik Kayak menganalisis gambar poster. Berarti kalau mau rubrik pengamatan itu memang ada ya, Bu? ada rubrik pengamatan sama aja rubrik observasi, Bu. Jadi Oh, observasi itu mmm, bisa sih ya sebenarnya ya bisa untuk mengamati hasil karya ya berupa produk ya. Jadi berarti seperti soal ini ya kan, Bu? ya misalnya ini kan hasil karyanya kan berupa produk poster gitu ya, gambar poster Iya, gitu. Bu, Makanya bener, untuk menilai gambar poster itu, apakah misalnya sudah sesuai atau belum ya, gambar posternya menarik atau tidak, paduan mhm. warnanya bagaimana dari poster tersebut, kemudian teknik menggambarnya apakah sudah benar atau belum gitu. Makanya kita gunakan rubrik pengamatan. Tapi Iya, kalau Bu, rubrik keterampilan pengamatan. yang berupa kerja, praktik, Kayak menari, Bu? kalau Nah, menari tesnya tes unjuk kerja berarti, karena kan ada iya kan, kegiatan. Bu, penampilan antar kelompok Ya, ini tari Nusantara, ini tari tradisi gitu. ya, itu berarti keterampilan narinya kan, berarti itu kan tes unjuk Mhm. kerja. Kalau ini kan produknya itu berupa misalnya Poster, poster, melihat kayak audio visual ya visual ya, Bu? visual. Melihat. Di rubriknya rubrik pengamatan. Mhm. Baik, Bu. Jawabannya B ya, Bu? Ya, Mhm. ya B. lanjut. Iya, Bu, sabar. Tuh, pada kegiatan pembelajaran seni budaya, Bu Farin menugaskan kepada peserta didik untuk membuat sebuah kegiatan pameran karya seni rupa yang akan dilaksanakan pada akhir tahun ajaran. Peserta didik dibagi dalam beberapa kelompok untuk menyusun rencana kegiatan pameran, menyusun jadwal kegiatan pameran. Masing-masing kelompok ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan sesuai pembelajaran. Mana nih? Sesuai pembagian tugas. Misalnya ada kelompok yang ditugaskan untuk mengumpulkan karya, menghubungi pihak kelurahan di lingkungan sekolah. Pada pelaksanaannya, Bu Farin hanya memantau saja proses kegiatan pameran, serta menilai hasil akhir kegiatan tersebut. Berdasarkan kasus di atas, manfaat dari kegiatan pameran tersebut adalah meningkatkan disiplin, meningkatkan keberanian, membangun jejaring dan komunikasi, membangun relasi, menghasilkan karya seni. C, Bu. Ya, Membangun jejaring dan komunikasi, Bu, karena pameran itu menyangkut banyak orang. ya, ada Mhm. menghubungi pihak-pihak kelurahan di Mhm. lingkungan sekolah ya kan, Iya, Bu, terus karena dia pembagian acara besar. ya, karena ini kan problem apa ya namanya model project based learning yang kemarin saya sampaikan itu Best learning. ya project, Tuh. jadi berbasis proyek. Nah biasanya kalau yang Bagus. model PJBL project based learning itu Ada tahapannya. ya, punya sintaksnya yang khusus ya, ada 6, dan dia biasanya ingin menilai sikap untuk anak bisa bekerja sama dan bisa berkomunikasi gitu ya. Jadi Iya, intinya Bu. kerjasama dan komunikasi itu yang nanti akan dinilai betul oleh oleh guru gitu ya. Jadi kalau proyek profil pelajar Pancasila yang entah mungkin tahun ajaran baru akan nongol lagi kurikulum yang baru namanya Deep Full full. akan diganti kurikulumnya katanya deep learning itu berarti kan yang kelas 2 sama kelas 3 ya baik itu SMP SMA mungkin tetap kurikulum merdeka nanti yang siswa barunya nanti akan menggunakan Full kurikulum full. baru ya namanya diganti ya padahal kurikulum merdeka Gantinya aja apa, Bu? deep learning katanya pembelajaran yang mendalam kurikulum yang pembelajarannya jadi kalau zamannya kurikulum merdeka itu kan kelas TK itu belum ditekankan untuk keterampilan membaca dan berhitung ya Iya, kan Bu. karena Benar. fase Mhm. fondasi ya kan fase yang menekankan eh,
penilaian keterampilan-keterampilan hidupnya, keterampilan untuk beriman dan bertakwa, berbudi pekerti luhur, keterampilan life skill gitu. Jadi anak TK itu pada saat dia masuk ke SD itu tidak diwajibkan untuk bisa membaca. Zamannya kurikulum Iya, Bu. merdeka, tapi nanti pas Iya sih. learning katanya ditanamkan matematika itu sejak dari TK, Bu. Jadi kembali lagi mungkin ke zaman dulu kita Dulu. gitu ya, Mm-mm. anak TK itu harus bisa baca, harus bisa berhitung gitu. Seperti Iya, itu, Bu. Bu. Jadi bolak-balik aja sih sebenarnya kita sih. Karena banyak Mengikuti kasus aja. ini ya, Bu, kasus SMP belum bisa baca. Ya, kasus SMP yang belum bisa membaca ya kan. SMA belum bisa membaca ya, Bu ya. Betul Iya. ya. Terus kan ujian ujian nasional juga sepertinya mungkin akan Bangkitkan lagi, Bu. ya mungkin tapi mungkin dengan produk yang agak berbeda gitu ya, ujian nasionalnya gitu nggak seperti yang zaman Dulu. 5 tahun yang lalu gitu kan, kalau tidak sampai nilainya rata-rata sekian Nih, dan tidak lulus gitu kan, jadi iya. kayak 3 menakutkan tahun, iya Bu, 3 tahun ya. diakhiri dengan 4 hari. Iya gitu, jadi sangat Banyak yang menakutkan. jatuh korban, Iya, menakutkan. betul sekali. Ya, tapi kita lihat Mm. aja formulanya seperti apa nih yang terbaru di ajaran baru. Berarti lebih matang ya Bu, anak-anak itu dibuat untuk Eh, membaca dan Terus kayak untuk berhitung. masuk ke jenjang SMP SMA juga kan sekarang yang zonasi itu juga katanya mau diganti lagi. Mungkin akan Dihapus ya Bu. dihapus sepertinya yang pakai Pak. Iyalah Bu, kasihan kami lah Bu, sekolah swasta Bu. Iya ya, Kayaknya kami yang di kota nggak dapet, hanya buangan aja Bu. ruangan ya. Dari yang nggak masuk di negeri, masuk ke swasta. Banyak yang kasihan Bu. Mudah-mudahan itu Betul. Ya, dipertimbangkan iya zonasi. amin. Amin ya Rabbal alamin. Amin. Oke, Ya kita Bu. lanjut ya Bu. Ya Bu. 18 pada kegiatan pembelajaran apresiasi seni rupa, materi pembelajaran yang disampaikan adalah tentang tokoh-tokoh seni rupa Indonesia dan mancanegara. Guru menjelaskan kontribusi-kontribusi pada seniman tersebut terhadap perkembangan dunia seni rupa dunia. Setelah menjelaskan, guru menugaskan peserta didik untuk membuat esai tentang tokoh seniman tersebut. Peserta didik diberi kebebasan dalam memilih seniman yang akan dibuat esainya. Dalam membuat esai, peserta didik harus menceritakan terlebih dahulu tentang siapa tokoh tersebut. Bagian selanjutnya dituliskan apa aja kontribusinya dalam perkembangan seni rupa. Pada bagian terakhir, esai harus memuat rangkuman singkat tentang keseluruhan dari isi esai yang telah ditulis. Berdasarkan kasus di atas, maka urutan penulisan esai yang sesuai dengan perintah tugas adalah pembukaan, isi, Ya. dan kesimpulan, latar belakang, pembukaan dan pembahasan, rumusan, tujuan pembahasan, tema, pendahuluan, isi, pembukaan, latar belakang, dan kesimpulan. Gitu. Iya, berarti Eh, kita lihat awalnya ada apa dulu, Bu? Pertama-tama, materi pembelajaran disampaikan adalah tentang tokoh-tokoh seni rupa Indonesia Majalaya. Guru menjelaskan kontribusi-kontribusi pada seniman tersebut terhadap perkembangan dunia seni rupa dunia. Setelah menjelaskan, kan udah menjelaskan tuh, dibuka tuh. Terus guru menugaskan peserta didik untuk membuat esai tentang tokoh seniman tersebut. Peserta didik berarti kan udah dapat umpan balik tuh. Berarti diberi kebebasan memilih seniman yang akan. Mhm, mhm. Iya, Bu. Ini kan yang ditanya urutan penulisan esai, bukan pelaksanaan pembelajaran ya. Oh iya, Heeh. penulisan esainya. Iya, urutan Gitu. penulisan esai. Berarti Isi di penulisan dan esai itu kan kesimpulan. dia harus eh Itu ada ketentuannya, Bu, esai. mm-mm, pembukaan gitu kan. Di esai itu kan kita pembukaan dulu ya kan. Kemudian isi baru kan kesimpulan gitu kan. Pada bagian terakhir esai harus memuat rangkuman singkat. Berarti rangkuman singkat ini berupa kesimpulan, bukan pembahasan ya. Oh, Kalau pembahasan bukan rangkuman. Ini pembahasan biasanya adanya di. berarti Bu, ini ini ya Bu ya, yang Ibu tebel ini yang benar ya Bu.
Ya, ini yang saya tebalkan ya ini kuncinya. Kunci apa ya namanya? Penjelasan dari Soal. soal ya. Jawaban yang tepat A jadinya, Bu. Yang ini, yang A. Iya, Bu, pembukaan, isi, dan Pembukaan, kesimpulan. isi, dan kesimpulan. Itu dia Masa kalau penulisan pembukaan urutan latar penulisan belakang. Kalau esai ya, Bu. kalau latar belakang kan adanya di pembukaan ya toh. Jadi nggak Ini, mungkin Bu, pembukaan. berarti urutan penulisan esai ini kalau misalnya timbul soal seperti ini nih ya, Bu, ya berarti yang Iya, A itu. iya yang A. Latar belakang itu udah mencakup di pembukaan gitu, Iya, Bu, latar maksudnya. belakang sudah termasuk di pembukaan. Isinya itu dari yang dibahas dalam persoalan. Ya, isinya itu membahas masalah yang disampaikan di pembukaan gitu ya. Ya, Membahas yang ada di latar belakang gitu, Bu. ya yang ada di Oke, Bu. latar belakang betul. Permasalahan yang ada di latar Oh, belakang kemudian dibahas di bagian isi, kemudian terakhir adalah pasti kesimpulan. kesimpulan. Oke, Oke, Bu. 9. Siap. Ya. Oke. Ya, kegiatan pembelajaran seni rupa, materi penggambar kubistis diterapkan. Tujuan pembelajarannya adalah satu peserta didik mampu menggunakan peralatan gambar dengan benar. Peserta didik mampu membuat gambar benda kubistik dengan menerapkan unsur seni rupa. Dan peserta didik mampu membuat gambar benda kubistik menggunakan teknik arsir dengan prosedur yang tepat. Dalam pelaksanaan pembelajaran, guru memberikan penjelasan tentang materi gambar benda kubistik, memberikan contoh cara menggambar benda kubistik. Misalnya meminta peserta didik untuk menggambar benda-benda kubistik. Namun sebagian besar peserta didik mengalami kesulitan dalam menggambar benda kubistik. Oleh karena itu, guru meminta peserta didik lainnya yang memiliki kemampuan menggambar benda kubistik untuk membimbing teman-teman yang lain yang masih mengalami kesulitan. Berdasarkan kasus pembelajaran di atas, maka langkah dan solusi pembelajaran di atas yang sesuai adalah A. Demonstrasi dan ceramah, B. Demonstrasi dan diskusi, C. Ceramah dan penugasan, D. Ceramah dan diskusi. Wow. Demonstrasi dan tutor sebaya. Ya, Hmm. ini kata kuncinya yang mana, Bu? Yang menggambarkan adanya metode, metode yang digunakan. Hmm. Langkah dan solusi pembelajaran di atas yang sesuai. Peserta didik menggunakan peralatan gambar dengan Peralatan gambar yang ini benar. tujuannya Peserta ya, didik mampu tujuannya membuat gambar. Mm. membuat gambar, membuat gambar Peserta lagi. yang Jadi, membuat gambar kubistik dengan menerapkan ya. menggunakan peralatan, membuat gambar, mampu membuat gambar, terus teknik. Nah, ini Hmm. guru memberikan penjelasan tentang materi, kemudian memberi contoh cara menggambar. Jadi kalau memberi contoh cara menggambar ini masuknya metode apa? Demonstrasi, Bu. Demonstrasi berarti. Ya, Iya, memberikan Bu. Terus ada yang cara kesulitan tuh menggambar. siswanya. Selanjutnya Perlu di meminta peserta didik. Namun sebagian besar mengalami kesulitan. Oleh karena itu guru meminta peserta didik lain yang memiliki kemampuan Oke, oke. apa? Tutor sebaya. Ya, gitu. Ya, bener, Bu. Nah, Haha. berarti Kalau demonstrasi. udah minta tolong untuk saling kerja, saling Iya, memberikan motivasi, saling mentransfer ilmu, tutor sebaya. iya. Iya, Bu. Ingat. Oke, nomor 20. Kalau udah kayak gini kok ini ya, Bu. Jadi kayak Gampang. angkanya, a- hurufnya kok Ya, lengket semua ya. ya. Jadi kan tadi kita lihat nih Maunya ini kayak gini lah tujuan. UTBK ya, Bu. Ya, nanti gitu, Bu. Tujuan, oh tujuannya ini. Terus apa yang dilakukan? Kalau metode itu kan berupa langkah kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru kan gitu. Dari cerita Mm-mm. itu, kemudian kita bisa garis bawahi. Di situ ada guru memberikan contoh cara menggambar. Berarti kan demonstrasi, berarti kan si guru melakukan Iya, demonstrasi. Bu. Kemudian karena Kalau anak-anak peserta yang didik lain memiliki. mengalami kesulitan, berarti dia meminta untuk temannya yang Membimbing teman-teman itu, Bu, menjadi kunci tutor sebayanya. ya gitu, Bu. Ya. Iya, Bu. Itulah, Bu, kan. Kadang-kadang deg-degan. Pada kegiatan pembelajaran seni rupa tiga dimensi, ditetapkan tujuan pembelajaran adalah peserta didik mampu membuat karya seni rupa tiga dimensi dari bahan-bahan bekas. Bahan-bahan bekas untuk karya seni rupa tiga dimensi berasal dari lingkungan sekitar seperti botol bekas,
kain bekas, dan kardus bekas. Peserta didik dibagi dalam beberapa kelompok berdasarkan jenis kelamin. Masing-masing anggota kelompok disuruh berdiskusi untuk menentukan pembagian tugas masing-masing seperti mencari bahan dan menyiapkan rancangan kerja. Setiap anggota kelompok diharuskan mencari referensi untuk pembuatan karya melalui video tutorial melalui YouTube. Setiap menyelesaikan kegiatannya, peserta didik harus membuat karya seni rupa 3 dimensi. Model pembelajaran yang sesuai dengan kegiatan pembelajaran di atas adalah learning together, team game tournament, group investigation, academic constructive Kompromi. controversy, jigsaw procedure. Iya. Ini udah pernah Jigsaw dengar belum model-model ini bukan model sebenarnya ya. Tipe dari model cooperative learning. Tipe-tipe dari cooperative learning. Jadi yang para pernah saya cerita itu ada jigsaw, kemudian ada number mm-mm, fit together, ya, ada student tip achievement development. Tuh ya, mm-mm. sebentar. Saya kirimkan materinya. Hmm. Nah, ini. Sudah kebaca, Bu? Oke, Bu. Pengertian model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran yang mengutamakan kerjasama peserta didik dalam kegiatan belajar seperti yang dikemukakan. Pelajaran kooperatif mengacu pada model pembelajaran di mana siswa bekerja sama dalam kelompok kecil yang saling membantu dalam belajar. Melengkapi penjelasan di atas, menurut Rusman 2018 halaman 202, pembelajaran kooperatif atau cooperative learning merupakan bentuk pembelajaran dengan cara siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil. Ntar Bu, biar saya catat. Ya, jadi Active sebenarnya learning. cooperative learning itu biasa kita lakukan gitu ya. Kita bagi misalnya siswa yang 10 orang kita bagi menjadi 5 kelompok gitu ya, yang Ya Bu, bersifat sering kita lakukan ini heterogen. Bu. Iya, bisa kita Heeh. lakukan, cuma belum tahu itu yang namanya model pembelajaran kooperatif. Hanya untuk penentuan kelompoknya itu nanti dibagi menjadi beberapa tipe atau beberapa contoh. Ya, kita lihat tipe-tipenya, kita lihat. Nah, Mm. sintaks dari model kooperatif nih, Bu. Ada 4 Ini tahap nih, wajib yang penjelasan harus. materi, Jadi menjelaskan penjelasan materi, present information, belajar dalam kelompok, students into into learning things. learning teams, Ya. penilaian, test on material, dan pengakuan kelompok, provide recognition. Ya, jadi kalau Wow, pengakuan kelompok itu kita memberikan penghargaan misalnya untuk kelompok yang paling aktif misalnya. Untuk kelompok yang berupa paling nilai. berprestasi ya, untuk kelompok yang aktif Reward berprestasi ya, Bu. kita kasih Hmm. Ini reward ya. kemarin, ini waktu UKIN dipakai nih, Bu. Oh Pengakuan iya, kelompok. Heeh. ya. Kan Provide itu modelnya recognition. bukan kooperatif kan, model problem based learning kan. Iya, bener, Karena Bu. di problem based learning juga ada pembentukan kelompoknya di Bener, Bu. organisasi yang sintaks kedua itu. Cuman bedanya kalau di sini yang seperti saya sampaikan pembentukan kelompoknya itu sebentar ada beberapa cara gitu ya. Yang pertama ini mix match, kemudian ada lagi jigsaw, ada lagi Oh, number hit together, structure hmm. number hits, to stay to try, terus Keliling inside kelompok. outside circle, bambu Lingkaran dancing. dalam, lingkaran luar, tari bambu, bercita berpasangan. Oh, Banyak ya caranya ya. banyak ya, Bu. Caranya iya. Mm. Jadi pembelajaran Ternyata pembelajaran kooperatif ini ya. luas, Iya, tipenya banyak. Jadi tipe-tipe menyeluruh. cara untuk pembentukan kelompoknya sebenarnya. Kalau mencari pasangan misalnya caranya gini. Misalnya cari cari pasangan kalian ya yang misalnya berangka ganjil misalnya gitu ya. Jadi misalnya sudah Dikumpulkan kita semua. sebutkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semua suruh menyebutkan angka. Kemudian nanti kan ada yang ganjil-ganjil ya, misalnya 1, 3, 5. 1, 3, 5, Nah, itu 7. kan
Itu 9. kan ganjil. Nah, mereka Mhm. cari berpasangan gitu. Nanti yang 1 dengan 3, yang 5 dengan 7, yang 9 dengan 11 gitu ya. Kemudian yang genap dengan genap misalnya gitu. Nah, nanti Oh. mereka berarti ini kelompoknya berpasangan tuh berarti berdua satu kelompok kan gitu. Mhm mhm. Tapi Yang kalau sama ya, Bu? ya, kalau jigsaw apa Jigsaw, Bu? Bu? Bentukan kelompoknya sebentar. Cara membentuk kelompoknya. Guru membagi satu Jigsaw. kelas menjadi beberapa kelompok dengan setiap kelompok terdiri dari 4 sampai 6 dengan Mhm mhm. kemampuan yang berbeda-beda. Berarti kan heterogen gitu ya, tidak homogen. Heterogen, homogen, mhm. Kemudian kelompok ini disebut kelompok asal. Jadi ada kelompok Mhm. asal, ada kelompok ahli. Jumlah anggota dalam kelompok asal menyesuaikan dengan jumlah bagian materi pelajaran yang ingin dicapai. Dalam teknik Mhm. jigsaw, setiap siswa diberi tugas mempelajari salah satu bagian materi pelajaran tersebut. Semua siswa dengan materi pembelajaran yang sama belajar bersama dalam kelompok yang disebut kelompok ahli. Jadi masih masih kebayang, maksudnya Ibu terbayang nggak cara pengelompokannya dengan kata-kata seperti ini? Yang ini coba Iya, Ibu. Bu. Ini kayak mhm. Ini kan siswa meneruskan bagian materi yang sama, serta menyusun rencana bagaimana. Tapi kan ini tidak sama teman yang pinter sama pinter, tapi bergabung ini kan, Bu, Iya, antara heterogen, yang heterogen. Jadi di situ heterogen, bermacam-macam. dengan Ini kemampuan yang awal yang terjadi, berbeda-beda. kenapa dikasih bergabung supaya bisa saling mengisi, memberitahu, kawannya bisa jadi tutor sebaya itu tuh sampai di sini kan, Bu. Mm. Jadi gini, Bu Dwi kan pelajarannya seni budaya. Ini Di sering yang saya pakai nih, Bu, kayaknya. ya, di seni budaya itu ada materi apa contohnya, Ibu? Materi tari misalnya Saya gitu seni ya. tari, Ah, seni tari. berdasarkan jenis tari. Tari itu ada Oke. tari berpasangan, tunggal, kelompok, Nah, gitu kan, Bu? Mhm. nanti di dalam satu kelompok itu setiap anggota itu mempelajari satu submateri. Jadi nanti ada si A belajar mengenai tari tari tunggal misalnya, yang B mengenai tari Tari berpasangan, berpasangan. yang C tari kelompok gitu kan. Itu yang kelompok Mhm. 1. Nanti kelompok 2 3 orang lagi isinya. Satu orangnya pegang satu submateri gitu kan. Nah, nanti sebelum itu namanya kelompok asal. Nanti di kelompok ahli yang dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 untuk tari tunggal orang-orangnya dikumpulkan. Digabung digabung sama yang tunggal, Bu? Ya, tunggal sama tunggal kumpulin semua itu namanya kelompok ahli. Nanti di kelompok ahli Oh, itu kan mereka membahasnya materi yang sama kan, tari tunggal semua iya, kan. Bu, benar benar. Nanti yang kelompok ahli yang tari kelompok mereka bahas lagi mengenai tari kelompok. Yang ketiga tari apa itu ya? Berpasangan. Pasangan Mhm. mereka bahas lagi soal-soal tentang tari berpasangan. Kan Ibu buat LKPD-nya. Nanti mereka mengerjakan Mhm. LKPD masing-masing. Setelah diberi waktu misalnya 20 menit mereka mengerjakan di kelompok ahli, kemudian mereka nanti akan kembali lagi ke kelompok asal. Nah, di kelompok Oh, asal. Iya, jadi kembali lagi balik lagi sekali di lagi. kelompok asal. Nah, nanti di kelompok asal itu mereka saling memberikan informasi. Si bagian yang bagian tentang tari tunggal dia akan menceritakan informasi mengenai tari Tentang tunggal ke teman-temannya tunggal itu. lebih aktif ya, Bu? Ya, ya bisa ini nanti Mhm. dicobakan. Cuman Bisa ini dipakai nih. ya, cuman nanti Cuman Ibu buat kelemahannya apa, Bu? buat 3 LKPD ya, maksudnya dengan materi yang berbeda. Yaitu nanti ada kelompok asal sama kelompok ahli di situ. Ahli. Itu Iya, untuk Bu, iya, jigsaw Bu. ya, untuk Jigsaw. jigsaw. Kalau yang number hit together yang tadi saya sampaikan nomor satu Ini, dua kamu berhitung ya 1 2 3 4 5 sampai 5 misalnya mau dibuat 5 kelompok. Nanti setelah 5 kembali lagi ke 1 2 3 4 5. Nanti setelah 5 lagi 1 2 3 4 5. Nah, yang tadi menyebutkan satu siapa aja? Saya Bu. Ya udah kamu bikin kelompok 1. Yang tadi menyebutkan angka 2 gitu loh Bu. iya, Bu, yang tadi lah, kayak tadi kan, Bu, kelompok yang Ya. tadi sebelumnya Ibu Tapi tadi jelaskan. ada yang think pair ini, think pair share yang kalau think pair itu berarti berpasangan. Kalau number hit itu bisa lebih dari Sesuai. 2, bisa 3 orang atau 4 orang dalam satu kelompok gitu. Oh, iya, Bu, iya, Bu. Ya. Hmm.
Terus kalau grup investigation, bentar. Wah, baru paham ini. Ya, tadi number hit sudah ya, grup Number hit. investigation. Sudah, Bu. Jadi pembentukan kelompok yang berbeda sebentar. Grup Berarti invest. Jigsaw ada kelompok ahli, ada kelompok Ya, ada asal ya, kelompok Bu. asli dan kelompok asli. Yes, ya. Nah, kalau grup investigation ini caranya ini saya share dulu. Nah, Hmm. ini coba Ibu baca guru membagi kelas. Guru membagi kelas menjadi beberapa kelompok yang heterogen. Berbeda-beda berarti guru menjelaskan maksud pembelajaran dan tugas kelompok yang harus dikerjakan. Guru memanggil ketua-ketua kelompok untuk memanggil materi tugas secara kooperatif dalam kelompoknya. Masing-masing kelompok membahas materi tugas secara kooperatif dalam kelompoknya. Setelah selesai, masing-masing kelompok yang diwakili ketua kelompok atas salah satu menyampaikan hasil pembahasannya. Kelompok lain dapat memberikan tanggapan terhadap hasil pembahasan yang presentasi nih. Guru memberikan penjelasan singkat, klarifikasi bila terjadi kesalahan konsep dan memberikan kesimpulan. Ya, gimana Bu cara pengelompokannya di grup investigation? Ketua kelompok masing-masing itu mewakili kelompoknya untuk maju ke depan, membahas tentang tema apa yang dipelajari. Kemudian dibahas, disampaikan kepada ketua kelompoknya. Ketua kelompoknya menyampaikan ke kelompoknya apa-apa saja yang mau dijelaskan atau disampaikan, terus dipresentasikan ke depan nanti masing-masing kelompoknya ada tanggapan yang terjadi, Bu. Jadi Iya. ketua kelompoknya nih, Bu, yang di antar kelompok itu dipanggillah perwakilannya untuk ke depan. Guru nanti menjelaskan kepada ketua kelompok ya begitu, Bu. Kalau saya Kalau ini membayang kayaknya materi tugas antara satu kelompok dengan kelompok yang lain tuh sama. berbeda-beda. Nggak. Beda. Kalau di grup investigation itu sama. Jadi, tapi Satu materi iya materinya tuh sama. dibahas sama kelompok yang Ini nih, guru contohnya memanggil 5 kelompok nih, kelompok, Bu. Dengan memanggil, satu pokok pembahasan gitu, Bu. ya dalam satu pembahasan misalnya kayak tadi tari, tapi kita bahasnya dulu bahasnya mengenai tari berpasangan dulu misalnya gitu. Nah, itu Semua semua sama kelompok ini. diberi LKPD yang sama tentang tari berkelompok gitu. Ketua kelompoknya dipanggil, kemudian diberikan Hmm. LKPD, diberikan penjelasan, kemudian ketua kelompok masuk ke dalam kelompok, kemudian di situ didiskusikan isian LKPD-nya, kemudian kalau sudah selesai baru nanti perwakilan kelompoknya bisa maju ke depan. Kalau ini yang biasa kita lakukan sebenarnya sih nggak ada yang berbeda Ditambahkan kalau di lagi grup investigation, di grup investigation Bu. grup investigation. Berarti satu materi yang sama ya, Bu? Tadi yang sama. Investigasi. Oke, kalau ini kita lihat soalnya tadi Ya, mana, Bu? ini Investigasi. Oke, Bu. Oke, kita masukkan. Ini di pada kelompok. kegiatan pembelajaran seni rupa tiga dimensi diterapkan tujuan pembelajaran adalah peserta didik membuat karya seni rupa tiga dimensi dari bahan-bahan bekas. Bahan bekas ini karya seni rupa berasal dari lingkungan seperti botol bekas dan kardus. Didik dibagi dalam beberapa kelompok berdasarkan jenis kelamin. Hmm? Kalau ini pembagiannya berdasarkan jenis kelamin, berarti yang putra sama putra, yang putri sama putri gitu kan. Itu yang tadi. Ya. Masing-masing anggota kelompok disuruh berdiskusi untuk menentukan pembagian tugas masing-masing, seperti mencari bahan dan menyiapkan rancangan kerja. Setiap anggota kelompok diharuskan mencari referensi untuk pembuatan karya melalui video tutorial media YouTube. Setelah menyelesaikan kegiatannya, peserta didik harus membuat karya seni rupa tiga dimensi. Pada pembelajaran, hmm, sama ini materinya sama yang ini. Sama. Sama, Bu. Berarti grup Grup investasi. investigasi. Jadi bukan yang jigsaw ya, bukan Tidak. yang
Ini Mm-mm. ada lagi loh, tim game turnamen itu juga cooperative learning loh, Bu. Tim game turnamen. Apalagi tuh Bu, Yang kita bahas namanya TGT, tim kayak game main bola. turnamen. Ya, sekarang eh, pembentukan Itu kelompok. dipakai Bu. Kenapa, Bu? Itu kita pakai Bu. Kalau Ibu mau pakai di dalam pembelajaran boleh, Bu. Barangkali mau coba kalau Baru dengar TGT Bu. seperti apa. Baru dengar soalnya. Kalau Jigsaw seperti apa pembelajarannya, kemudian number hit together, sting per set, Mm-mm. kemudian tadi satunya apa tadi? Itu Eh investigasi ya, grup investigation. investigation. Coba Ibu sekarang baca kira-kira langkah Oh, pembelajarannya. satu, menyiapkan lembar soal dan lembar jawaban yang telah diberikan nomor. Dua, meletakkan kembali soal dan jawaban di atas meja turnamen. Hah, turnamen. Tiga, menentukan pembaca soal, pemain, dan penantang. Empat, pemain satu mengambil nomor soal dan memberikannya kepada pembaca soal. Aduh. Lima, pembaca soal mengambil soal sesuai dengan nomor yang sudah ada. Enam, pemain satu wajib membaca soal. Jika pemain satu tidak dapat menjawab soal, maka pemain yang lain dapat menjawab soal. Wow, kayak LCT nih dah. Iya. Tujuh, petugas yang membaca soal mengambil nomor dan menjadi pemain satu selalu digilirkan agar semua anggota tim mendapatkan tugas yang sama. Delapan, jika salah satu pemain dapat menjawab soal dengan benar, maka kartu soal akan diambil oleh penjawab soal. Namun, jika para pemain tidak dapat menjawab soal, maka kartu soal dibiarkan saja. Iya, Bu. Jadi isi isi kartunya itu ya berisi soal-soal gitu. Jadi kayak apa main apa sih namanya? Zaman dulu itu kalau ular tangga gitu kan pakai dadu gitu ya. Kemudian Iya, Bu, benar. ada lagi yang berputar itu loh namanya apa ya? Ada Indonesia gitu kan jalan-jalan gitu tuh namanya apa ya permainan zaman Iya, dulu. Bu. Iya, lupa, Bu. Kalau ya Ada jadi kayak kalau gini. tim games turnamen itu seperti ini. Jadi kita harus menyiapkan lembar soal dan lembar jawaban kemudian diberi Berikan nomor. nomor. Nah, nanti kalau sudah kita buatkan lembar soal dan lembar jawabannya, ditaruh di atas meja turnamen. Nanti ada kelompok pemain dan ada kelompok penantang. Nah, misalnya pemain Bu. satu, iya, pemain yang lain, pemain, jadi ada dua dua pemain nanti dalam satu meja. Ada satu pemain, apa kelompok pemain dan kelompok penantang. Pemain yang pertama ngambil nomor soal dan membacakannya kepada pembaca soal. Kemudian pembaca soal mengambil soal sesuai dengan nomor yang sudah ada. Pemain satu wajib membaca soal. Jika pemain satu tidak dapat menjawab soal, maka pemain yang lain dapat menjawab soal. Jadi kalau pemain satu nggak bisa, berarti pemain dua. Pemain dua nggak bisa, berarti pemain tiga gitu ya. Sampai tidak ada bisa yang menjawab, berarti gantian nanti jadi penantang jadi pemain, yang pemain jadi penantang gitu, Bu. Iya, cocok Jadi untuk lomba. bentuknya kayak lomba ya, kayak Iya, LCT. tips. Ya, Lomba cepat tepat. ya. Ya, tapi kayaknya seru ya kalau dimainkan di kelas gitu ya, tim. Cuman memang persiapannya kita sebagai guru itu harus menyiapkan lembar soalnya itu, Bu, kartu-kartu soal Harus sudah ya. ini, Bu. Tersusun dengan matang nih. Iya, harus disiapkan baik-baik gitu kartu Iya, benar. soalnya ya. Kalau Mm-mm, yang punya benar. alasan sih susah, Bu. Ih, Langsung kasih tugas rangkum. ya, pusing deh. Baru muka siswanya kayak bosen, rangkuman banyak nulis. Oke, lanjut 21, Bu. Kegiatan pembelajaran apresiasi seni rupa, guru menyajikan materi konten pembelajaran melalui tayangan video YouTube maupun tayangan video dari arsip pribadi guru yang bersangkutan. Untuk menentukan konten pembelajaran tersebut agar sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik, maka yang harus dilakukan oleh guru. Nah, kegiatan pembelajaran mana kata kuncinya harus tahap perkembangan. Kegiatan pembelajaran berekspresi seni rupa guru menyajikan materi konten pembelajaran melalui tayangan video YouTube, tayangan video dari arsip pribadi guru.
yang bersangkutan untuk menentukan konten pembelajaran tersebut agar sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik. Melakukan observasi, melakukan bimbingan, melakukan tutorial, asesmen awal pelajaran, menjelaskan materi pembelajaran. Oh, D Bu, asesmen awal Ya, pembelajaran. untuk mengetahui kemampuan awal, mengetahui minat belajar, mengetahui apa gaya belajar, kemudian mengetahui apa lagi. eh ada asesmen itu kan, diagnostik itu kan ada kognitif, ada non kognitif ya. Kalau non kognitif itu larinya ke mana? Latar belakang ya, sosial budaya, ekonomi, ya kan. Orang tuanya bekerja di mana, pendapatan orang tua berapa, hobinya apa, ya kan. Nah, itu hubungannya ke sana. Gaya belajar juga masuknya mungkin ke enggak, kalau gaya belajar masuknya ke kognitif ya. Kalau non kognitif Iya itu Bu. budaya, sosial, ekonomi, ya, agama itu non kognitif. Nah, yang kognitifnya tadi minat, kemampuan awal sama gaya belajar. Nah, siapan peserta didik ya. Berarti Ya, asesmen awal pembelajaran. 22. Lanjut Bu. Bu Ulfa hendak merancang sebuah konten pembelajaran yang hendak disajikan dalam pembelajaran. Apresiasi seni rupa tiga dimensi. Oleh karena itu, sebelum merancang konten pembelajaran, terlebih dahulu Bu Ulfa mengamati perilaku peserta didik, mengidentifikasi pengetahuan awal, melakukan asesmen awal, dan melihat kembali catatan penilaian peserta didik dari kelas sebelumnya. Apa yang dilakukan Bu Ulfa dalam merancang konten pembelajaran apresiasi karya seni rupa tiga dimensi agar konten pembelajaran sesuai dengan pemahaman peserta didik, latar belakang peserta didik, kebutuhan peserta didik, pengetahuan peserta didik, kemampuan peserta didik. Oke, oke, oke. Merancang sudah disajikan dalam. Ya, oleh karena itu merancang konten pembelajaran terlebih dahulu mengamati perilaku. Oh, mengidentifikasi pengetahuan awal. Kemampuan peserta didik. Yang mana, Bu? Yang E. Yang E. Oke, kita lihat. Bu Ulfa Mm-mm. hendak merancang sebuah konten, ya, konten pembelajaran yang hendak disajikan dalam pembelajaran apresiasi seni rupa tiga dimensi. Sebelum merancang Mm-mm. konten, Bu Ulfa mengamati perilaku, ya, mengidentifikasi pengetahuan awal, melakukan Mm-mm. asesmen awal, berarti kan diagnostik, Mm-mm. melihat kembali catatan penilaian peserta didik, catatan penilaian peserta didik. Maka Mm-mm. konten pembelajaran itu harus sesuai dengan apa? Sebenarnya. Kebutuhan peserta didik. Iya, harus sesuai dengan kebutuhannya, bukan kemampuannya, ya. Kan Bu, ngeblank kan Bu kalau ada kayak gini. Hmm. Ya, Astagfirullahaladzim. ya. Kebutuhan peserta didik butuhnya. Iya, kebutuhan peserta didik sesuai Karena tidak dengan hanya kemampuan diagnostik. sih yang dilihat, tidak hanya asesmen apa, tidak hanya pengetahuan awal ya di sini, karena ada asesmen awal, ada juga melihat catatan penilaian peserta didik dari kelas sebelumnya gitu kan. Nah, Dua. tidak hanya kemampuan yang akan dijadikan apa namanya latar belakang untuk penyusunan konten, tapi kebutuhannya gitu ya. Kebutuhan peserta didik. Iya Bu, maaf Bu. Hmm. Udah mulai error nih. Aduh, sorry Bu. Ya, Astagfirullahaladzim. silakan lanjut. Saiful adalah seorang guru seni budaya salah satu sekolah menengah atas di dekat rumahnya. Materi yang akan disajikan oleh Pak Saiful dalam beberapa pertemuan mendatang adalah mengenai penciptaan karya seni. Salah satu, oh nih, mana Bu? Pertemuan mendatang adalah mengenai penciptaan karya seni. Salah satu tanggung jawab guru adalah mengkontekstualkan materi dengan kehidupan siswa serta mempertimbangkan latar belakang ekonomi siswa agar tidak memberatkan kedua belah pihak. Perlu diketahui bahwa sebagian besar mata pencari penduduk di tempat Saiful mengajar adalah sebagai pemulung dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah. Saiful kemudian mencoba mengurai konten yang sesuai dengan kondisi siswa yang sebagai berikut. Konten A, project based learning, mengolah bahan bekas artwork menjadi properti pertunjukan atau pameran yang dapat dijual atau disewakan.
Konten B, Project Based Learning membuat perhiasan logam dengan teknik tekan berbahan dasar kaleng minuman. Konten C, Project Based Learning membuat poster mengenai pengolahan sampah dalam bentuk digital dan cetak. Konten D, waduh, Project Based Learning membuat film dokumenter mengenai kehidupan di sekitar sekolah. Ibu, ini suruh milih yang mana ya, Bu? Kontennya gitu ya, Bu? Iya, jadi nanti model apa yang sesuai dengan latar belakang apa ini kan latar belakang Masalah. ekonomi siswanya gitu kan. Di sini kan latar belakang ekonominya itu perlu dibaca baik-baik adalah pemulung. Biasanya kalau Mm-mm. pemulung itu banyak apa Bahan bahan yang dia bekas. miliki? Bahan bekas, Bu. Iya, berarti kan bahan bekas ya. Menjadi properti pertunjukan atau pameran yang dapat dijual. Ya, Benar ya, Bu? itu bahan bekas. Karena kalau misalnya kita pakai yang B, membuat perhiasan logam. Orang perhiasan logam itu biasanya orang-orang kaya ya, Bu ya. Nggak mungkin Ya, nggak ada, Bu, di tempat perhiasan. pemulung gitu. Hmm? Tempat yang dicari bahan-bahannya kan lebih banyak bahan bekas yang bisa Iya, didaur ulang kembali, bisa jadi barang produk. iya. Mm-mm. Berarti kan yang sesuai kan yang konten A, ya. Dan Iya, Bu. sesuaikan dengan latar belakang ekonomi siswanya. Tapi kalau misalnya yang C, konten C membuat poster mengenai pengolahan sampah Waduh, untuk banyak digital. kali biayanya itu. Biayanya lumayan ya, dan harus punya komputer, Digital. harus Mm-mm. punya wifi, harus punya Wah, printer. kasihan lah, Bu. Sesuai dengan kebutuhan siswanya, Ini juga sama. kemampuannya. Aduh, kasihan. Ya, berarti Konten D, Project Besarnya membuat film dokumen Allah Akbar. ya. Konten E juga membuat patung. Nah, latar belakangnya aja Sayang, mahal, Bu. mahal ya, membuat patung walaupun Bahannya. dengan bahan dasar tanah liat ya. Mm-mm. Oke, kita lanjut langsung ke 25 Bu. Baik, Bu. Pembelajaran di sekolah sudah selayaknya mendukung potensi dan minat siswa agar pembelajaran lebih bermakna, tak terkecuali pembelajaran seni budaya. Ada beberapa konten atau materi yang akan disajikan pada pembelajaran. Konten satu membuat apa nih, Bu? Diorama, salah satu gedung sekolah. Konten dua membuat infografis Diorama, diorama. diorama, infografis tentang bahaya merokok bagi kesehatan. Konten tiga membuat pameran seni rupa dengan karya homogen di halaman sekolah. Konten empat menggambar anatomi dengan model teman teman sekelas. Konten lima membuat karikatur tokoh-tokoh pahlawan untuk memperingati Hari Pahlawan. Apabila siswa di kelas memiliki potensi yang tinggi dan berminat pada seni rupa cabang ilustrasi, maka konten yang diajarkan pada siswa adalah apa Berarti nih? siswa di kelas yang memiliki potensi tinggi dan berminat pada seni rupa cabang ilustrasi mana yang bisa Ilustrasi, Bu. masuk. Bentar, Bu ya. Seni rupa cabang ilustrasi. Tiga, eh, enam, empat ya. Enggak, empat dan lima. Menggambar anatomi dengan menulis. Membuat karikatur, membuat anatomi. Anatomi itu kan ilustrasi juga ya. Iyalah, Bu, benar. Konten 4 dan konten 5. Ya, betul. Konten 4 dan konten 5. Kalau Karena dia membuat membuat materi, anatomi dan teman ya. karikatur itu ilustrasi. Ya, anatomi dengan model teman sekelas dan membuat karikatur ya. Jadi sesuai Iya, Bu. dengan kebutuhan dari siswanya gitu ya. Ya, Bu, sesuai kebutuhan yang. Oke, nomor 26. Bu Rina, seorang guru seni budaya, sedang menyusun materi materi untuk diajarkan kepada para siswanya. Beberapa materi yang sedang ia susun sebagai berikut. Materi satu membuat batik tulis dengan ragam hias yang terinspirasi dari lingkungan sekitar secara berkelompok. Materi dua mempraktikkan tari Reno Gagak Surabaya secara berkelompok.
Mata tiga, melaksanakan kunjungan dan wawancara terhadap budayawan setempat membuat laporan kunjungan. Gaya belajar visual kinestetik. Visual, Kinestetik itu jadi ada ini, mata dan gerakan. benar. Ntar, Bu. Mempraktikkan membuat batik dengan ragam hal dan lingkungan. Oke, nomor dua benar ini. Kunjungan wawancara, ini juga benar. Oke, membuat video, penampilan bermusik, membuat pementasan drama musikal. Aduh, 125 apa tuh? Membuat batik. Dua, mempraktikkan tari reo. Mempraktikkan, kok saya lebih cenderung ke D ya, Bu? Yang D. D. Iya, Mm-mm. dua, Kita mempraktikkan lihat. tari Reno Gagra Surabaya secara berkelompok. Terus melaksanakan kunjungan dan wawancara terhadap budayawan setempat membuat bentar Bu, bentar, sabar. Melaksanakan kunjungan dan wawancara kinestetik. Enggak. Bentar Bu. Dia membuat Bu. Satu, itu membuat batik itu kan kinestetik kan Bu. Ada Ya. yang dilakukan. Ya. Terus mempraktikkan tari itu juga ada melakukan. Hmm. Membuat pementasan ada sesuatu yang diperbuat. Hmm. Nah, jawaban Ibu kayaknya benar ini. Benar ya. Satu, dua, dan lima. Lima. Oke, lanjut. 27. Wow, banyak sekali soalnya. Ibu, serem. Ini Oke. nanti akan terjadi nih ya kayaknya. Iya. Ini merupakan salah satu. Ini loh Bu, bikin puyeng kayak gini Bu, jujur. Iya, memang. Roni merupakan salah satu siswa disabilitas yang bersekolah di SMP Harapan Bunda. Salah satu sekolah menengah pertama yang inklusif di kota tempat tinggalnya. Roni mengikuti pelajaran di kelas yang sama dengan teman-teman normal lainnya. Agar Roni dapat mengikuti pembelajaran dengan baik, maka Bu Anissa selaku guru seni budaya harus merencanakan pembelajaran yang inklusif sesuai dengan kebutuhan Roni. Namun tidak mengesampingkan teman-teman normal lainnya. Tahapan yang dilalui Bu Anissa untuk menghasilkan lingkungan belajar yang inklusif. Oke. Ya, di sini inklusif berarti kan sekolah berkebutuhan khusus ya. Ya, Bu, dia Ini punya putih pelajaran kekurangan. klasik. Hmm. Maka Bu Anissa selaku guru seni budaya harus merencanakan pembelajaran inklusif, namun tidak mengesampingkan teman-teman normal lainnya. Tahapan yang dilalui Bu Anissa untuk menghasilkan lingkungan belajar yang inklusif. Kira-kira apa, Bu? Ya, Ini jawaban Ibu udah benar, Bu. mengidentifikasi kebutuhan, ya kan? Ini kan Iya, mengidentifikasi kebutuhan. kan dia kebutuhan khusus. Kalau tahu triknya, cari yang paling terbanyak sih. Di awal ini kan yang paling terbanyaknya mengidentifikasi kan. Yang kedua Iya, itu Bu. melaksanakan. Ya udah, yang kedua, yang C sama D kita coret dulu. Iya, Bu. Tuh. Udah, berarti kan khususnya gitu, Bu. Mengidentifikasi kebutuhan siswanya apa permasalahannya yang dibutuhkan. Melaksanakan penilaian komprehensif. Iya. Terus menyusun apa yang perlu direncanakan pembelajaran yang cocok sama siswa tersebut. Melibatkan orang tua dan melaksanakan apa spesialis yang cocok untuk Mhm. si anak tersebut, si Roni. Hmm. Baru pendekatan pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Pembelajaran berdiferensiasi. Baru penilaian Lalu formatif. penilaian Format. formatif, Bu, Bedanya dan apa formatif penyesuaian. dengan sumatif, Bu? Formatif, kalau sumatif soal-soal
Formatif itu soal pilihan berganda gitu ya, Bu, ya? Salah. Ujian, Bu, ujian, formatif ujian. Ujian ulangan-ulangan itu. Kalau menilai sikap itu masuknya ke formatif apa sumatif? Penilaian sikap misalnya di saat pelaksanaan pembelajaran. Kita kan misalnya anak lagi diskusi, kemudian kita nilai dengan menggunakan Oh, berobservasi. sumatif, sumatif. Ya, salah. Salah, aduh udah bayang nih. Bu, Keliru. aduh keliru ini, udah hancur lah ini, Coba aduh. Ibu tulis ya. Formatif ini ujian formatif satu, ujian formatif 2 untuk menilai menilai kemajuan siswa itu kayaknya sumatif lah. Kalau formatif ini meningkatkan cara belajar. Nah, perbedaannya di pelaksanaan pembelajarannya. Kalau penilaian formatif itu penilaian yang dilakukan di dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Maksudnya awal sampai pertengahan lah kalau formatif tuh. Jadi misalnya awal kita melakukan pretest gitu ya, pretest soal-soal sebelum dilaksanakan pembelajaran. Nah, itu Asesmen awal, pretest di Bu. situ namanya formatif. Oh, yang kemarin Pretest. uji Ya, kinerja UKIN itu ya, Bu? UKIN yang ya. kita tes pertama itu Pertama masuknya tuh ke formatif. formatif. Nanti Pada saat pada saat anak lagi ngerjakan LKPD, ibu menilai sikap ya, penilaian sikap kan ada rubriknya gitu kan, ada lembar penilaiannya. sikap. Nah, pada saat menilai sikap di dalam proses pembelajaran itu juga namanya formatif, Bu. Oh, yang saya lakukan kemarin tuh Iya, formatif. yang ibu keliling terus sambil nilai anak lagi diskusi, Iya, Bu, benar. kerjasamanya seperti apa, benala kritisnya seperti apa, gotong royong, mandiri, apalagi sih berkebenakan tunggal, pokoknya ada di profil pelajar itu berarti kan nilai sikap. Nah, yang dilaksanakan di dalam proses pembelajaran namanya formatif. Saya cuma Kalau ingat gini, Bu, kalau untuk sumatif untuk kemajuan siswa gitu. Kalau Nah, sumatif dilaksanakannya bisa di akhir pertemuan pembelajaran. Setiap akhir pertemuan, Ibu melakukan post-test. Nah, itu post-test tuh namanya penilaian hmm, sumatif. oh, post-test itu ya, Bu, yang Kalau kalau kita pretest form P5 ada post-test, itu namanya sumatif, Bu. sumatif di akhir pembelajaran. Atau Iya, bisa benar, juga Bu. di Iya lah. tengah-tengah semester, namanya sumatif tengah semester. Bener nggak namanya? Penilaian sumatif tengah semester. Ada nggak di Ibu? Itulah, Bu, saya bilang UTS, Bu, ulangan tengah Ya, semester. UTS. Kalau di kurikulum Merdeka udah nggak ada UTS, tapi namanya PSTS, penilaian sumatif tengah semester. Iya, Bu. Karena Nanti kan kalau di akhir semester nih, pada saat misalnya kenaikan semester 1 ke semester 2 misalnya perpindahan, itu kan ada ujian akhir kalau dulu ya. Nah, kalau di kurikulum Merdeka tuh namanya penilaian sumatif akhir semester, oh. ya. Jadi bedakan sumatif itu Itu larinya kemana, Bu? sumatif. Sumatif, penilaian akhir semester. Penilaian sumatif akhir semester, ada penilaian sumatif tengah semester, ada penilaian sumatif yang dalam bentuk post test gitu. Itu namanya Ya, sumatif. baik. Iya, Bu, post-test ya, Bu, ya. Kalau pretest apa tadi, Bu? Bu, pretest larinya ke For formatif. ya, LKPD, penilaian di KPD, penilaian awal, sikap, pengetahuan. ya, sikap, keterampilan, Eh, adanya di Jadi formatif. keliru tadi. Post test itu adanya di sumatif. Formatif. Akhir Gitu. pertemuan, mau Hmm, pertengahan. ya. Kita Baik, lanjut 28. 28. Pembelajaran instruktif merupakan pendekatan dalam pendidikan yang bertujuan. Jadi tadi Bu, Ya, jawaban 27 A ya Bu ya. yang A, iya. Ya. Pembelajaran instruktif merupakan pendekatan dalam pendidikan yang bertujuan memastikan seluruh siswa mendapatkan kesempatan belajar yang sama di satu ruangan. Untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, Bu Indira hendak membuat sebuah proyek mandiri yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Setiap siswa diminta untuk memilih salah satu cabang sesuai dengan minatnya masing-masing dan membuat sebuah karya seni sesuai dengan minat dan serta bakatnya.
Siswa diminta untuk merekam proses berkaryanya dan mengunggahnya di media sosialnya masing-masing. Sebelum memberikannya kepada siswa, Bu Indira berinisiatif untuk melakukan riset terkait spesifikasi dan ketersediaan smartphone yang dimiliki siswa. Hasilnya sebagian besar siswa telah memiliki platform yang dituju serta spesifikasi smartphone yang telah memenuhi untuk menghasilkan visual yang bagus. Tahap pembelajaran yang dilakukan Bu Indra adalah tahap perencanaan pembelajaran, tahap pelaksanaan pelajaran, tahap penilaian pembelajaran, tahap evaluasi dan pengembangan, tahap penguatan dan pengayaan. Pelaksanaan lah Bu, benar. Sebelum memberikannya kepada siswa, Bu Indira berinisiatif untuk melakukan riset terkait spesifikasi dan ketersediaan smartphone yang dimiliki siswa. Hasilnya, sebagian besar siswa telah memiliki platform yang dituju serta spesifikasi smartphone yang telah memenuhi. Bu Indira hendak membuat sebuah proyek mandiri yang disesuaikan siswa. Setiap siswa Kan diminta sudah itu Bu, dia meriset Bu terkait ketersediaan smartphone itu. sebelum memberikannya, Bu Indira Sebelum berinisiatif untuk melakukan riset. Jadi melakukan asesmen dulu, asesmen diagnostik dulu ini sebenarnya. Pengen tahu asesmen spesifikasinya handphonenya anak-anak itu sesuai enggak dengan apa yang namanya tugas yang nanti akan diberikan gitu. Bu Indira hendak membuat sebuah proyek mandiri. Setiap siswa diminta untuk memilih masing-masing. perencanaan pembelajaran, Berarti belum pelaksanaan dong, Bu. Ini masih mau, masih perencanaan ya berarti tahapan perencanaan pembelajaran. pelajaran. Ya, Ngecoh ya Bu soalnya. cocok, Bu. Wah kacau ini kalau sempet panjang-panjang gini ya. Iya. Udah ngantuk dulu gitu. Kasihan loh Bu Apalagi guru-guru malamnya nggak bisa tidur. yang usia tua kasihan. Iya. Ya Aduh. ampun. Pak Oke. Basuki adalah seorang guru seni budaya yang mengajar di kelas 7 sekolah menengah pertama. Salah satu tujuan pembelajaran seni budaya seni rupa di kelas 7 adalah menggambar flora, fauna, dan alam benda. Agar pembelajaran seni budaya berjalan dengan baik dan berkelanjutan, maka evaluasi proses dan hasil yang harus dilakukan Pak Basuki adalah oke, mengajarkan kelas 7 sekolah menengah. Pertama, salah satu pembelajaran seni budaya, seni rupa ini. 7 ada penggambaran flora. Ada pembelajaran seni budaya flora menggambar. Gambar. Tujuannya menggambar flora, fauna, dan alam. Agar Ya, pembelajaran seni budaya berjalan dengan baik dan berkelanjutan, evaluasi proses dan hasil yang harus dilakukan Pak Basuki adalah, berarti kalau evaluasi proses itu menilai proses pembelajarannya ya, apakah sudah tepat gitu ya, iya modelnya Bu. akan sudah tepat, metodenya itu sudah tepat dengan tujuannya pastinya. Kemudian kalau evaluasi hasil, kita lihat prestasi belajarnya ya, apakah sudah sesuai dengan KKTP atau belum gitu. Ya itu. Membuat karya dia. Jadi yang dilakukan adalah kan menggambar flora, Meng- melakukan. Menggambar, mengarahkan siswa untuk membuat karya. Iya. Kalau melakukan tes tertulis terkait menggambar flora dan flora fauna dan alam benda masuk ke Kurang evaluasi, maka evaluasi proses dan hasil yang harus dilakukan Pak Basuki adalah enggak kan, kalau menggambar kan bukan tes tulis ya. tidak menulis Bu kalau menggambar. Iya, bukan, maksudnya yang Bukan, dites itu bukan pengetahuannya kan, bukan soal, bukan bukan esai. soal pengetahuan. Maksud saya bukan bukan soal-soal pengetahuan. Kalau menggambar itu biasanya keterampilannya ya kan. Keterampilan unjuk kerjanya Bu. Ya, berarti kan kalau ini nggak bisa karena bukan pengetahuan. Menggambar Ya itu Bu, unjuk benar. kerja kan itu. Mm-mm. Memberi tugas harian dan kuis ini juga nggak, bukan karena Nggak bukan. cocok. Ini untuk pengetahuan juga ya, tugas harian dan Ya. kuis. Mm-mm. Karena dia mau mengambil Presentasi, presentasi, presentasi hasil terkait menggambar flora. Ya, presentasinya cara menggambarnya atau gimana nih? Yang pasti kalau presentasi. presentasi bukan Kan info kegiatan ini ya, bukan kegiatan
menggambar kan, karena Tidak, Bu, menjelaskan dia, Bu. ini menjelaskan. Tes lisan juga bukan pengetahuan. Jadi adanya di portofolio. Jadi nanti Mengarahkan kalau membuat misalnya karya. tentang penilaian-penilaian, Ibu cek dulu A, B, C, D, E-nya. Oh, ini tes tertulis berarti dia pengetahuan. Tugas harian Hmm? dan kuis dia untuk menilai pengetahuan. Mengarah mengarahkan siswa untuk melakukan presentasi-presentasi juga sebenarnya masuknya di metode ya, metode. Tapi karena yang di sini ingin anak itu bisa Iya, Bu. menggambarnya, Kecil. berarti jangan melakukan pengarahan berupa presentasi terkait menggambar flora fauna. Iya, Bu. Tes lisan, Tes oh lisan lagi pengetahuan enggak. lagi. Pengetahuan, ini pengetahuan, ini pengetahuan, ini pengetahuan. Berarti ibu nanti bisa pilih misalnya B dan D. Tapi dari B dan D ini mana yang lebih sesuai dengan Oh, tujuannya, itu yang B gitu loh, Bu. menggambar. Baik, Bu. Oke, nomor 30. Rahmat dan kawan-kawan merupakan siswa di salah satu sekolah menengah kejuruan negeri yang ternama di kotanya. Mereka merupakan siswa jurusan Teknik Kimia Industri yang kerap membuat berbagai produk dalam tugas proyeknya. Agar produk yang dihasilkan Rahmat dan kawan-kawan dapat laku di pasaran, maka produk dapat dikemas secara menarik. Salah satu hal membedakan produk Rahmat dan kawan-kawan dengan produk lain di pasaran adalah logonya. Jurusan Teknik Kimia Industri berkolaborasi dengan mata pelajaran seni budaya agar produk yang dihasilkan lebih maksimal. Bu Ariandi selaku guru seni budaya membimbing siswa untuk dapat membuat logo monogram yang memiliki kesan simpel dan elegan untuk produk kecantikan yang dibuat Rahmat dan kawan-kawan. Logo monogram terdiri atas beberapa huruf yang digabung menjadi satu kesatuan. Produk beserta logo yang telah jadi kemudian dinilai oleh kedua belah pihak, baik jurusan maupun mata pelajaran seni budaya. Instrumen penilaian logo yang dikembangkan Bu Arlandi mencakup Mm-mm. Biasanya kalau penilaian sebuah logo, logonya yang berupa monogram, itu di dalam instrumen penilaian tuh akan menilai apa saja. Kita lihat di sini ya. Bu, cek nih ya. Ini keterbacaan, 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 keterbacaan. sama, berarti Sama udah jelas semua. benar. Ya, berarti betul semua. Sekarang kejelasan, kejelasan, kejelasannya ada berapa? Tiga, Bu. Ya, ini kan beda sendiri nih. Mm-mm. Yang tepet berarti ini salah. Gitu loh, Bu. Kalau misalnya ibu Oh, mentak-mentak bingung tuh, ada pilihan kayak gitu oh, ya, ada cara-caranya. cara Hmm. ngebloknya, cari yang paling banyak. Terus Wah, sini kesesuaian urutan estetika. Mana yang berbeda? ini, Estetika sama typeface kan, yang kesesuaian urutan. iya, Nah, ini salah, ETP pasti salah. Mm-mm. yang ini salah. Berarti Mm-mm. yang betul berarti yang Ah, udah gitu, Bu. oh Jadi gitu kata kuncinya. Tengok yang sama atas dulu pernyataannya. Baru lihat lagi. Baru tahu, Bu, selama ini puyeng. Jadi kalau saya ngajarin anak-anak UTBK cara ngeblok misalnya nggak punya waktu gitu untuk mengerjakan matematika gitu kan, waktunya udah mau habis gitu ya. Cara ngeblok ada beberapa soal yang bisa diblok seperti ini. Jadi dicari yang paling banyak ya, yang ditemukan paling banyak ya. Kemudian nanti yang berbeda kita cross-cross gitu loh, Bu. Oh, oh, Oke. iya, Bu. Tapi tidak semua Mantap. soal bisa diblok gini kan. Kalau yang ini Mm-mm. kita nanti lihat coba diblok bisa nggak? Coba Ibu nomor 31. Kelas 12. Nah, Bu. Kelas 12 MIPA 2 sedang mengadakan pameran seni rupa di gedung serbaguna di sekolah. Pameran ini akan digunakan sebagai penilaian ujian praktek UPRAK mata pelajaran seni budaya. Karya yang dipamerkan bersifat homogen, yakni hanya karya seni lukis di atas tote bag. Pameran dibuka untuk seluruh warga sekolah dilaksanakan 5 hari berturut-turut dalam 1 minggu.
Siswa menghias ruangan dan menata karya sedemikian rupa agar menarik minat dan memudahkan pengunjung menikmati karya. Instrumen penilaian yang digunakan untuk penilaian pameran siswa adalah desain interior, desain interior, desain interior. Oh, Nah, sama semua ya. sama Bu. Oke, yang D-nya sama desain interior juga. Mm-mm. Tapi ini ada yang ditampilkan, ini tidak ditampilkan. Maksudnya di Kan mau ditampilkan. keterangan belakangnya tuh, Bu. Ini kan ada cuma ruang pameran, ini ruang pameran, yang C ruang pameran kan? Yang Mm-mm. C ditampilkan, ada yang ditampilkan, ada yang ditampilkan. Berarti kan paling banyak yang A, B, C, Tampil. Hmm? ya kan? Iya Paling Bu. banyak yang A, B, C. Berarti ini sedikit, yang ini sedikit. Mm-mm. Berarti ini saya coret salah. Oke, kita cari lagi dari A, B, C saja. Berarti kita cuma ada pilihan 3. Tapi Mm-mm. lihat ini karya yang ditampilkan, penyajian display, karya yang ditampilkan. Lebih banyak mana, Bu? Ntar Bu dibaca. Misalnya karya semua. Penyajian display karya. Banyakan ini. Banyakan. Banyak yang mana, Bu? Ntar Bu. Jumlah pengunjung mau bersihin. Kalimat kedua ya, kalimat kedua. Ini Bu. Karya yang ditampilkan. Berarti kan yang penyajian display ini salah ya. Yang B salah Bu. Oke. Karena pilihannya antara A dan C. Ini Mm-mm. Benar. penyajian display sama. Ya, jumlah pengunjung. Sini ya jumlah Pelayanan, pelayan. pelayanan terhadap pengunjung. Jumlah pengunjung. Kayaknya A lah Bu benar. Ya udah A. Benar ya Bu? Betul. Oh iya. Iya, begitu. Adialah. Oke, 32. Kedua contoh gambar di atas merupakan desain poster yang dibuat dengan cara yang berbeda. Gambar satu dibuat secara manual di atas media kertas. Bahkan gambar dua dibuat berbeda secara digital menggunakan aplikasi apa ini? Aplikasi Paint Color X7. Apakah dia amat lebih detail perbedaan penggunaan kan terhadap wujudkan karya yang dihasilkan. Setiap media memiliki ciri khas, bahkan kelebihan dan kekurangan yang mungkin tidak dimiliki oleh media lain. Poster makhluk seperti gambar satu dibuat menggunakan beragam media seperti krayon dan spidol dengan teknik gradasi, kerik dan plakat. Gambar memiliki kesan yang lebih humanis ditinjau dari goresan-goresan lengkung yang organik. Sebaiknya gambar dua memiliki kesan yang jauh lebih rapi dan presisi dibandingkan dengan gambar manual. Walaupun memiliki kesan yang api, gambar digital juga memiliki beberapa kelemahan. Adalah Hmm. memiliki Oke, kaku, aku. Ini benar. Terus hanya mampu hanya menggunakan tekstur semu. Semuanya ada berapa? semuanya ada tiga, Bu. Sama. Nyatanya, Hmm. nyatanya Hah? yang Nyatanya, Bu, kalau nyata ada dua. ada dua. Banyak semu apa nyata? Lebih banyak semu kan? Iya, Bu. Lebih banyak semu daripada nyata. Terus kata yang terakhir memiliki peluang file korup. Masa, du, Banyak varian, banyak varian. Ini peluang file korupnya kan satu. Ini tetap dihitung satu, dua, satu, dua, tiga. tiga. Berarti lebih banyak korup daripada yang format penyimpanan. C sama C salah. Berarti ini tekstur semu. Oh, A dan D sama tak, Bu? Oh, ini tidak mampu, ini tidak mampu. Ini Tidak mampu. mampu. Hanya mampu, Bu. Ya, berarti ini salah ya. Mm-mm. Jawabannya A. Ibu maaf, ini dengan berat hati. Bu, iya Aku sholat yuk, Bu. Oh.
Jadi mau dipakai sama matematika juga. Nanti ini saya Ya. kasih kunci jawabannya, Bu ya. Sisanya Kunci jawabannya untuk dipelajari yang salah, Bu. Kunci ya jawaban yang salah. saya kasih tahu yang benernya. Nanti Ibu bisa bisa bahas kembali ya. Oke, siap, Bu. Oke. Kan Ini Ibu mau sholat trik-triknya juga, ya. Bu. Ya, Mm-mm. terima kasih Bu Dwi Retno. Bu Baik. Mona, saya jadikan host ya. Boleh, Saya, Bu. boleh Ibu bisa live karena langsung nanti Oke, Bu. matematika Oke, Bu. ngebantu. Saya keluar ya, Bu. Makasih, Bu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Bu Mut, udah dijadikan host ya Bu. Saya pamit. Sebentar, saya close dulu recordnya. Oke, siap, Bu. Close, 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 close. Bu, Record ini. tapi mahasiswanya nggak ada. Ini Bu Aryani ada ini. Mana? Ada ya? Udah masuk Bu Aryani, halo. Ya, halo Bu. Oh, ada Bu Aryani. Udah mulai Bu matematikanya? Belum. Belum Bu ya. Saya Ya, keluar ya. oke, Kirain aku sip. telat. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Aryani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu. Oke, Bu, hanya kita berdua nggak apa-apa ya? Kita tetap mulai ya, Bu ya. Oh iya Bu. Maaf. Ya, biar kita tidak rugi di waktu, Bu, karena semakin banyak pembahasan kita, semakin siap kita untuk menuju UTBK. Mm-mm. Sebelumnya Bu Aryani dari mana Bu Aryani? Saya dari Prabu Muli Bu, Sumatera Oh, Prabu Selatan. Muli, Masya Allah. Kenal dengan teman saya namanya Leo, tahu nggak? Angga Pemain Leo basket. Bu. Ah, Angga Leo bukan Bu? Leo Leo Andra kayak Leo ya. Itu ngajarnya Iwan apa Bu? PKS, Kenapa? Iwan PKS. Kenal nggak? Enggak Bu. Oh enggak ya. Dia Mm-mm. ini pemain tim manajer nasyid di sana. Oh mungkin kalau lihat orangnya tahu Bu. Iya kayaknya. Oke, kami kuliah di Palembang juga Bu, di PGRI Bu. Oh kuliahnya di PGRI. Iya. Ibu kuliahnya di mana? Udah Bu, udah ngajar. Iya, kemarin alumni mana? Oh alumninya Yayan Raden Tata Bu. Yayan Raden Tata. Oke, oke. Bisa kita mulai ya, Bu ya? Iya bisa. Jadi Ibu sekarang masih kuliah Bu ya? Enggak, udah lulusan. Oh, Ibu Lulusnya aslinya, 2008. aslinya orang mana? Orang Palembang juga? Bangka. Oh, Bangka. Iya. Salam kenal ya, Bu ya. Tapi mohon maaf, saya nggak bisa buka video, Bu, karena agak pusing kepala, jadi nggak pakai ini, hijab. Oh, terus itu materinya gimana? Materinya tetap bisa saya share, Bu. Oh, iya, iya. Oke. Tapi Saya, berisik, Hah? Bu. Ah, Ap- banyak bocil soalnya. apa, Bu? Banyak bocil, jadi agak berisik. Oh, nggak apa-apa, Bu. Oke. Share. Sudah terlihat ya, Bu? Ya, udah, Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh kita mulai ya, Bu. Nah, ini untuk soal pertama. Salah satu sintak problem-based learning adalah mengorganisasikan peserta untuk belajar. Contoh aktivitas pembelajarannya adalah, pilih yang mana, Bu? Apakah A, B, C? Silakan baca. Based learning itu dia lebih ke
Masalah. Masalah, penyelesaian masalah. Artinya Yang beda, Bu. A, jawabannya Bu. Kalau mengamati ini PJBL dia Bu. Oh, Iya, ini heeh. jawabannya A. Saya tulis di bawah ya, biar bisa dipelajari nanti Abu ya. Iya ya, Bu. Mm-mm. Oke, yang kedua, indikator kunci dari kompetensi dasar menghubungkan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar adalah yang mana? B. Menganalisis hubungan gaya dengan gerak pada peristiwa Oke, di lingkungan. sip. Ibu guru SD atau guru SMP? Saya ini mapel matematika, Bu, tapi Hmm. ngajarnya di SD. Oh, Kemarin jadi di mana ikut nanti? lulusnya di SD. Hmm, nggak apa-apa ya kali ya. Bermasalah nggak kira-kira Bu? Nggak apa-apa, katanya sesuaikan dengan ijazah, Bu. Jadi ijazah saya kemarin matematika, ya saya ambil matematika. Oke lah, sip lah. Moga lancar ya Bu ya. Amin, amin, Bu. Semangat. Ya. Oke, strategi guru pada saat peserta didik belum siap melakukan keterampilan berpikir tingkat tinggi adalah strategi guru saat peserta didik belum siap melakukan keterampilan berpikir berpikir tingkat tinggi. Tetap melakukan aktivitas dengan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Oke, tepat sekali. Hebat mah, Bu. Sudah siap nih sepertinya. Oke, Amin ya Allah. amin. Semangat ya. Ya, Bu. Selamat malam Pak Yusuf. Assalamualaikum Pak Yusuf. Kami mulai ya Pak Yusuf. Oke. Pada pendidikan abad ke-21, kompetensi collaboration sangat penting karena peserta didik dapat mana Bu? B. Bekerja sama dalam sebuah kelompok dalam memecahkan permasalahan yang ditemukan. Oke, tepat sekali karena ada kata kolaborasi. Ya, di Ya, bekerja sama. oke, sip. Nomor 5, pada KD membandingkan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup serta mengaitkan dengan upaya pelestariannya. Pengembangan materi pengayaan pada KD tersebut adalah Menganalisis hubungan antara siklus hidup dengan upaya pelestarian. oke, tepat sekali Ibu. Paham ya Bu ya? Lanjut, peserta didik berdiskusi menyusun rencana pembuatan proyek pemecahan masalah meliputi pembagian tugas, persiapan alat, bahan, media, sumber yang dibutuhkan. Aktivitas pembelajaran di atas merupakan model PBL pada Sinta. Mendesain, Bu. Mendesain perencanaan produk. D. Mendesain. Oke, tepat sekali. Alhamdulillah. Kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan peserta didik yang diawali dengan pemberian rangsangan, mengajak peserta didik dan dalam mengidentifikasi masalah, melakukan pengumpulan data dan mengolah data sehingga mampu memberikan pembuktian dan menarik kesimpulan. Model yang tepat digunakan untuk kegiatan pembelajaran di atas adalah Discovery apa inquiry, Bu? apa, Bu? Pembuktian, penemuan. Iya, Inquiry, Bu. Inquiry learning. discovery, Bu. Tapi Apa coba? kata kuncinya, Bu? Ya, ini dia memberi rangsangan, Bu. Nah, ini yang pertama, yang discovery learning. Pemberi rangsangan, kemudian dia mengidentifikasi masalahnya. Baru mengumpulkan data, mengolah data. Kemudian pembuktian dan menarik kesimpulan. Itu discovery. Ingat-ingat ya, Bu ya. Ibu ujian hari apa, Bu? Ujian hari Senin pagi, Bu. Tanggal 18 ya? Iya. Oke. Aktivitas pembelajaran pada model PBL pada sintak mendesain perencanaan produk adalah Yang D, peserta didik berdiskusi menyusun rencana pembuatan proyek pemecahan masalah meliputi pembagian tugas, persiapan alat, bahan, media, sumber yang dibutuhkan. D. Tepat sekali. Sip. Lanjut. Salah satu aktivitas menjawab pertanyaan atau membuktikan benar tidaknya hipotesis merupakan sintak discovery learning, yaitu yang
A. Pembuktian. A. Pembuktian. Tepat sekali Ibu. Alhamdulillah, lancar. Pak Yusuf bisa mengikuti Pak Yusuf? Sepertinya menyimak saja Pak Yusuf. Bisa, Bu. Oke, Dari debatnya. Alhamdulillah. Thank you. Ya, kita agak cepat nggak apa-apa ya? Nggak bawa, Bu. Ya, siap. Contoh aktivitas pembelajaran yang mengasah keterampilan berpikir tingkat tinggi adalah Siapa yang ngasih? tingkat tinggi. Apakah mencatat? Apakah membandingkan? Ambil kata kunci depannya saja. Membaca atau melihat video. Mencatat, Membandingkan. membandingkan. B ya? Membanding. Iya, Iya, membandingkan. membandingkan. Oke. Sip. Tujuan pembelajaran pada ranah kognitif menurut Bloom merupakan 6. C. 6 tingkatan sesuai, jenjang terendah sampai tertinggi. oke, 6. Alhamdulillah. Keterampilan proses spikulomotor terdiri dari Wah, ini baru dengar ini, Bu. spikulomotor. Baru mendengar. Baru mendengar ini, Bu. Iya. Apa ini? Sikurikulumotor. Oh, itu Hmm. si kurikulumotor itu apa, Bu? Itu membentuk proyek. Dia ada, bisa masuk ke jawaban ini Bu. Dia lebih natural, kemudian lebih menampakkan manipulasi. Nah, manipulasi itu ada di A, di B. Kemudian dia lebih artikulasi, tetapi tidak melakukan penilaian. Dia hanya melakukan presisi ya. Nah, langsung jawabannya itu ada di B, Bapak Ibu. Baru Ya. mendengar ini, Bu. Untuk saya kuliah nggak pernah dengar ini. Iya, ini termasuk soal pedagogik yang hot, Pak. Oke, mudah-mudahan ini tidak keluar Bapak Ibu. Takutnya dia lebih ke ini nanti ke jenis-jenis ini. Tapi kalau nak dijelaskan itu lebih panjang waktunya. Kita masuk ke soal saja. Lebih ribet lagi nanti. Oke, menurut Bloom, silakan baca Bapak Ibu. Keterampilan dibagi menjadi 2 bagian. Memahami, mengingat, pengetahuan. Mengingat, memahami, menerapkan, rendah. Yang tingginya menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Oke, tepat sekali D ya. Betul, Cek. D, Coba Pak. aja. D yang paling tepat. Apa bedanya C dengan D? Kalau C Pertama, dia tingkat rendah. Oh, rendah, Bu, ya. Dia sedang. Sedang, Iya, Bu. masih sedang Harus dia. dari rendah. Iya, oke. Maka jawaban D. Oke. Ranah kognitif meliputi kemampuan kognitif. Mengembangkan atau mengulang, atau menciptakan atau menguasai. Dapatlah mengulang kognitif, ya. Iya, Konsep, menguasai konsep. Kayaknya D, Bu. B Pak jawabannya. D, ya. Mengulang, kemudian dia Oh, menyatakan iya. kembali konsep atau prinsip yang telah dipelajari dalam proses pembelajaran yang telah didapatnya. Sedikit rumit ya. Keterampilan berpikir tingkat tinggi yang dalam bahasa mata pelajaran umum dikenal sebagai Oh, high order thinking Oh, udah ada skill. kunci jawabannya ini. Lupa terhapus. Oke. Nah, soal baru lagi ini baru didapatkan di mana itu? Di piloting 2 kalau nggak salah Bapak Sistem Ibu. belajaran bulan masa tahun perkenalan di mana Silakan. untuk melihat diri sendiri. Hal ini membuat mereka Mm-mm. assessment
As, Bu. Assessment as learning, Bu. As learning. Masih ingat Pelajaran. perbedaannya? Nah, tepat sekali. Perbedaan ketika dia off learning, maka penilaian dilakukan setelah kegiatan belajar For learning a mengajar process. selesai. Assessment for, kalau yang for, penilaian dilakukan dalam proses kegiatan belajar mengajarnya. Kalau as, maka di dalam proses kegiatan belajar mengajar dengan melibatkan. Nah, ada catatannya, dengan melibatkan siswa For dalam us. proses penilaian. Maka D yang paling tepat. Lanjut di soal berikutnya. Dalam proses pembelajaran, Pak Yanto memberikan kuis kepada peserta didiknya untuk melihat kemajuan peserta didiknya. Penilaian yang diberikan oleh Pak Yanto ini termasuk dalam pendekatan penilaian. A, Bu. Learning. Assessment for learning. For learning. Oke, tepat sekali karena dia memberi kuis. Sudah saya coret-coret Bapak Ibu ya, biar lebih cepat. Pada pendidikan abad ke-21, kompetensi ada masuk tadi. Kolaborasi sangat penting karena peserta didik dapat Bekerja sama. bekerja sama. C jawabannya. Bu Linda adalah seorang guru seni. Hari ini dia ingin menilai kemampuan siswa dalam membuat lukisan. Selain hasil lukisan siswa yang dinilai, teknik dalam menggambar, cara menggunakan alat dan perlengkapan dan juga sikap siswa dalam menghargai karya temannya juga menjadi acuan dalam penilaian. Dalam hal ini, Bu Linda telah menerapkan prinsip C, menyeluruh. menyeluruh. Mengapa tidak sistematik, Bu? Sistematis itu urutan, Bu. Urutan. Mengapa tidak objektif? Objektif itu apa ya? Benar-benar real, Cak, itu, Bu. Real. Berarti kalau dia objektif, kurang melihat aspek penilaian yang lain. Lain. Oke, tepat sekali, Bu. Lanjut, dalam setiap pembelajaran Pak Chandra selalu mengadakan penilaian untuk melihat daya serap siswa terhadap materi yang telah diberikan merupakan prinsip pembelajaran. Ingat, Materi yang telah diberi. sistematik, berpacu kriteria, terpadu, objektif, atau accountable. Daya serap. Dia Merupakan lebih keterpadu, Bapak Ibu. Mengapa keterpadu? Karena dia mengadakan penilaian terhadap materi yang telah diberikan. Terpadu, terarah maksudnya. Oke. Menyanyikan lagu Indonesia Raya merupakan penilaian. Penilaian apa, Bapak Ibu? Penilaian menyanyikan lagu. ya, ya, praktik itu. Menyanyikan, berarti dia melakukan nyanyian. Oke, siswa membuat laporan hasil pengamatan proses fotosintesis termasuk penilaian. Portfolio, Bu. Folio, benar? Hasil Hasil pengamatan proses fotosintesis. Berarti pengamatan. dia ada jangkauan rentang waktunya, Pak. Hari pertama misalnya bagaimana perkembangannya, hari kedua, hari ketiga. Maka itu dikategorikan Proyek. produk. Kok produk? Iya, Udah hasil, Bu, ya? iya, hasil pengamatan. Hasil. Ya. Boleh lanjut aja ya, nggak apa-apa ada azan. Pada saat mata pelajaran guru matematika memberi soal-soal yang bersifat terbuka kepada peserta didik. Tujuan guru memberikan soal-soal tersebut adalah untuk menguji, melatih, mengembangkan, melatih kemampuan, berpikir kreatif, mengembangkan keterampilan. B, melatih kemampuan peserta didik dalam berpikir kritis. Berpikir kritis. Kalau menurut Pak Yusuf,
Apa ya, Bu? Soal yang bersifat terbuka. Hmm.